Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Bagaimana kabarnya? Ibu selalu berdoa semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh dengan lancar. Mari kita mulai pembelajaran pada minggu ini. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita sudah memasuki bab 2. Pada minggu kemarin kalian sudah mempelajari tentang makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas kelanjutannya, yaitu tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Di dalam peta konsep, di situ yang tengah anak-anak, jadi kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Adapun tujuannya masih tetap sama. Yang pertama yaitu menghargai makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua, mendukung kedudukan, fungsi dan makna konstitusi negara serta peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan yang ketiga yaitu merasionalkan makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan hukum lainnya dalam sistem hukum nasional melaksanakan makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik anak-anak, kita mulai saja pembahasan yang pertama, yaitu tentang kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam PowerPoint sudah jelas bahwa kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempati kedudukan yang tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Artinya, semua atau segala peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus dilandasi dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bisa diartikan bahwa semua peraturan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Misalnya seperti ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah sampai peraturan daerah kabupaten harus sesuai atau berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu tentang sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistematika Undang-Undang Dasar 45 itu pernah mengalami perubahan atau amandemen, yaitu 4 kali, tahun 1999, tahun 2000, 2001 dan 2002. Kalian bisa mencermati di situ. Yang pertama tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu tidak ada perubahan. Jadi tetap tidak ada perubahan, yaitu yang meliputi 4 alinea. Nah, kemudian yang mana yang diamandemen atau yang mengalami perubahan, yaitu pada batang tubuhnya atau pasal-pasalnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 45 itu terdiri dari 16 bab. Nah, setelah diamandemen kemudian
menjadi 21 bab. Ini kalian bisa membuka Undang-Undang Dasar 1945, silahkan ya. Kemudian yang kedua, sebelum perubahan atau sebelum amandemen terdiri dari 37 pasal. Nah, setelah perubahan itu terdiri dari 73 pasal. Kemudian perubahan yang ketiga, sebelum perubahan terdiri atas 49 ayat ya. Kemudian setelah perubahan terdiri dari 170 ayat. Kemudian yang keempat, sebelum perubahan memiliki 4 pasal aturan peralihan ditambah dengan 2 ayat aturan tambahan. Tapi setelah perubahan itu meliputi 3 pasal aturan peralihan. Kemudian yang kelima, sebelum perubahan memiliki 2 ayat aturan tambahan, setelah perubahan menjadi 2 pasal aturan tambahan. Itu mengenai sistematika Undang-Undang Dasar 1945. Kalau secara garis besar, kalian bisa mengingat saja bagian-bagiannya. Sebelum diamandemen, itu terdiri dari 3 bagian. Pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Di situ sudah jelas sekali. Setelah perubahan, itu ada 2, pembukaan dan pasal-pasal. Jadi ada 2 bagian. Nah, itu perinciannya sudah ada di situ, kalian tinggal mencermati. Kemudian yang berikutnya mengenai sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sifatnya itu terdiri dari 4 sifat ya. Yang pertama bersifat tertulis, yaitu bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan suatu peraturan yang tercantum secara jelas dan menjadi sumber hukum yang mengikat seluruh warga negara Indonesia. Jadi ditulis secara resmi oleh lembaga yang diberi wewenang ya. Kemudian yang kedua bersifat singkat. Bersifat singkat artinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat aturan-aturan yang pokok-pokok saja. Jadi memuat peraturan pokok bagi penyelenggaraan negara. Kemudian yang ketiga yaitu bersifat supel. Supel itu artinya bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun dengan isi yang dapat dikembangkan jika diperlukan. Jadi supel, bisa mengikuti perkembangan zaman. Kemudian yang keempat bersifat rigid. Artinya bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memerlukan cara khusus dan istimewa untuk merubahnya atau merubah Undang-Undang Dasar. Misalnya apabila akan merubah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, terutama dalam pasal-pasalnya itu diatur di dalam pasal 37 ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi sifatnya ada 4, yaitu tertulis, singkat, supel, dan rigid. Kemudian yang berikutnya yaitu mengenai fungsi. Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai sumber hukum dasar, yang artinya setiap produk hukum, tindakan atau kebijakan pemerintah baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi ini sebagai sumber hukum yang tertinggi ya. Kemudian yang kedua,
sebagai alat kontrol. Artinya bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi pengontrol atas kesesuaian antara norma hukum yang lebih tinggi dan norma hukum yang lebih rendah. Kemudian yang ketiga, sebagai pengatur. Artinya bahwa Undang-Undang Dasar 45 memiliki fungsi mengatur tentang cara kekuasaan negara itu disusun, dibagi, dikelola, dan dilaksanakan. Ya, jadi misalnya dalam pembentukan lembaga negara, dalam melaksanakan kekuasaan negara. Indonesia kalian kenal ya, ada kekuasaan eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, termasuk mengatur warga negara Indonesia. Kemudian yang D, yaitu sebagai alat penentu. Artinya bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi penentu dari hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk aparat negara atau pemerintah. Jadi fungsinya itu ada 4 ya. Ingat-ingat anak-anak, yang pertama sebagai hukum dasar, yang kedua memiliki fungsi sebagai alat kontrol, sebagai pengatur, dan sebagai alat penentu. Kemudian tadi dikatakan bahwa kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara 45 itu juga mencakup tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Nah, ini tadi sudah Ibu katakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan hukum dasar yang tertinggi dan yang tertulis dari semua peraturan perundang-undangan yang ada di negara Indonesia. Ini di sini ada tata urutannya tentang peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia. Langsung saja ke apa saja sih peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Nah, ini kalian bisa lihat sebelumnya itu berdasarkan TAP MPR nomor 3 garis miring MPR garis miring 2000 itu ada 7. Nah, kemudian yang sebelah kanannya itu berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Itu perbandingan atau perbedaan antara peraturan perundang-undangan berdasarkan TAP MPR RI nomor 3 garis miring MPR garis miring tahun 2000 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Mana yang dipakai sekarang? Otomatis kalau ada peraturan perundangan baru, yang lama berarti sudah tidak berlaku. Berarti yang berlaku sekarang yaitu peraturan perundang-undangan yang diatur berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Kemudian yang berikutnya yaitu sifat dan ciri-ciri serta arti penting peraturan perundang-undangan. Sifat dan ciri-ciri dari peraturan perundang-undangan itu ada 4, anak-anak ya. Silakan kamu bisa cermati. Yang pertama, merupakan peraturan yang tertulis. Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu adalah merupakan peraturan yang tertulis, yang resmi, yang tercantum di dalam di dalam peraturan perundang-undangan ya, yang ditulis secara resmi. Kemudian yang kedua, yang B, dibentuk, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga negara
atau pejabat yang berwenang, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Tadi sudah Ibu sampaikan ya, bahwa secara hierarki peraturan perundangan itu meliputi, misalnya yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi yang menetapkan adalah MPR namanya ya. Kemudian di bawahnya adalah ketetapan MPR, masih MPR. Kemudian di bawahnya lagi yaitu undang-undang. Siapa yang menetapkan? Yaitu Presiden bersama DPR. Kemudian peraturan pemerintah, Perpres, kemudian Perda provinsi, Perda kabupaten kota. Kalau Perda provinsi itu ya otomatis yang membuat peraturannya yaitu kepala daerah dan DPRD provinsi, termasuk Perda kabupaten, bupati dan DPRD kabupaten gitu. Kemudian yang ketiga atau C, bahwa sifat dan ciri-ciri dari peraturan perundangan negara Indonesia yaitu merupakan norma hukum atau aturan yang mengatur pola tingkah laku semua masyarakat Indonesia. Sedangkan yang D yaitu mengikat secara umum dan menyeluruh. Ini sifatnya ya, sifat dan ciri-cirinya. Sedangkan pentingnya peraturan perundang-undangan sebagai di negara Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Ini juga dijabarkan di dalam pasal 27 ya. Kalian tentu masih ingat bahwa semua warga negara harus tunduk dan patuh kepada peraturan hukum. Jadi barang siapa yang melanggar hukum itu otomatis akan dikenai sanksi. Kemudian yang kedua, yang B, yaitu menciptakan rasa keadilan bagi setiap warga negara. Ini jelas di sini untuk mengatur ya kehidupan masyarakat Indonesia baik di lingkungan masyarakat, lingkungan bangsa maupun negara. Kemudian yang C yaitu memberikan perlindungan bagi setiap hak-hak warga negara. Jadi hak-hak warga negara itu dijamin dan dilindungi oleh hukum ya atau oleh peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada istilah pelanggaran hak-hak warga negara. Kemudian yang D yaitu menciptakan ketertiban dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi agar hidup kita dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat tertib, dapat teratur. Demikian, mudah-mudahan kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan lancar, dan saya minta bisa membuka pada buku paket yang sudah dibagikan dari sekolah. Demikian pembelajaran kali ini. Tidak lupa kami mengingatkan kembali kepada kalian semua agar tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan tidak pula tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.